Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 851, tanpa keraguan garis bawah. Namun siapa yang tahu bahwa Tanah Suci Tebing Pedang akan mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan mereka dan bersedia membantu mereka. Syaratnya adalah jika mereka menduduki pegunungan bulan langit, mereka harus menyerahkan seluruh Lingnan kepada Tanah Suci Tebing Pedang. Kedua belah pihak saling serang, yang mengakibatkan hilangnya sumber daya alam yang besar dan terbukanya Silver Lake. Mereka menduduki setengah dari Sky Moon Ridge dan menjarah kekayaan dan sumber daya alam yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi wajah pedang Dewa Suci Cliff tampak gelap dan dia tidak tertarik. Perkembangan situasi telah melampaui harapannya. Dia tidak menyangka bahwa istana militer benar-benar akan mengirim seorang mediator untuk ikut campur. Terlebih lagi, mediator itu sebenarnya adalah Xia Qingchen dari Pegunungan Bulan Surgawi. Sebagai mediator, dia pasti akan memerintahkan pasukan untuk mundur dari Silver Lake. Rencananya untuk mendapatkan Lingnan telah gagal total. Jangan kecewa, Saint Lord Swartcliffe. Kita sudah menjarah lebih dari setengah sumber daya di Sky Moon Ridge. Kita hanya perlu menculik wanita mereka dan kita akan bisa mundur. Ketika saatnya tiba, kau akan kembali ke Silver Lake bersama kami. Ketiga kepala keluarga setidaknya akan memberimu sebidang tanah yang tidak kalah dengan tanah suci Swartcliffe. Mendengar hal itu, ekspresi pedang suci Dewa Cliff menjadi rileks. Alasan mengapa dia mengambil risiko karena putus asa dan bekerja untuk Danau Silver Glow adalah karena dia telah menerima berita dari klan Yu bahwa Xia Qingchen melakukannya dengan sangat baik di istana militer, dan sayapnya secara bertahap tumbuh. Sebagai musuh bebuyutan Tanah Suci Awan Bintang, seseorang dapat dengan mudah membayangkan apa yang akan terjadi pada Tanah Suci Tebing Pedang. Inilah sebabnya mengapa Dewa Pedang Tebing yang suci harus mencari jalan keluar lain. Hehe. Tolong sampaikan beberapa kata yang bagus untukku di depan ketiga leluhur. Tebing Pedang Dewa Suci memiliki senyum lebar di wajahnya. Selama dia bisa menuju ke Danau Silver Glow di masa depan, dia tidak perlu takut pada Xia Qingchen. Tidak peduli seberapa panjang anggota tubuh Xia Qingchen, bisakah mereka mencapai Danau Perak? Benar sekali, benar sekali. Saat jamuan makan berlangsung, seorang pelayan tiba-tiba datang melapor dengan tergesa-gesa dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga atasannya, menyebabkan ekspresi atasannya berubah drastis. Benarkah ini? Itu benar sekali. Pedang Dewa Suci Cliff. Si petinggi segera menangkupkan tinjunya. Pedang Dewa Suci Cliff, kami dalam keadaan darurat. Mohon maaf. Apakah Sky Moon Ridge sudah mengambil tindakan? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Dewa Pedang Tebing Suci. Dia memiliki terlalu banyak waktu luang di kota pahlawan, dan sulit baginya untuk memberikan kontribusi bagi Danau Perak. Orang yang lebih tinggi itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, mereka adalah sekelompok bandit yang sangat kuat yang telah muncul di Silver Lake kita. Mereka menjarah di mana-mana. 3 distrik besar telah dijarah. Ekspresi pedang Dewa Suci Cliff berubah. Silver Lake dibagi menjadi 9 wilayah besar, dan masing-masing wilayah memiliki elit tingkat bulan yang menjaganya. Akan tetapi, karena pertempuran besar antara kedua belah pihak, sebagian besar pasukan mereka telah dipindahkan. Dia tidak menyangka akan muncul bandit saat ini, yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Tidak serius, kan? Kata Tebing Pedang Dewa Suci. Bahkan jika elit tingkat bulan telah pergi, masih banyak elit tingkat bintang utama yang hadir, jadi seharusnya tidak ada masalah. Namun, petinggi itu mengepalkan tinjunya dan berkata, 3 wilayah utama semuanya dijarah, dan kerugiannya setidaknya 1 triliun koin perak bercahaya. Selain itu, pihak lain membunuh jalan mereka ke rumah klan Lao. Saat ini, Tuan Ketiga sudah segera mengirim pasukan elit tingkat bulan untuk mempertahankan benteng. Apa? Tebing Pedang Dewa Suci terkejut. Bandit macam apa yang begitu kuat? Mungkinkah para bintang besar di wilayah itu adalah kaum vegetarian? Dia bahkan tidak bisa menghentikan sekelompok bandit. Entahlah, menurut informasi yang kami terima, kata petinggi itu dengan sungguh-sungguh, mereka tak terkalahkan, dan mereka ahli dalam teknik rahasia yang sangat kuat. Bahkan elit tingkat bulan akan lari begitu saja saat melihat mereka. Mendesis. Dewa Suci Tebing Pedang menarik napas dingin dan segera menyerah untuk membantu. Dia berkata,
Kalau begitu aku akan mengirim orang-orang dari Tanah Suci Tebing Pedang untuk membantumu memperkuat pertahanan Menara Pahlawan. Oke, tolong perhatikan tempat di mana 10.000 tahanan wanita ditahan. Ya, yang terakhir mengangguk, jangan khawatir, saya pribadi akan mengambil alih Menara Pahlawan. Setelah kedua belah pihak pergi, Dewa Pedang Tebing Suci segera mengumpulkan para tetua dan murid Tanah Suci dan bergegas ke Menara Pahlawan. Sepanjang perjalanan, dia bisa melihat prajurit Danau Perak di mana-mana. Ketika dia tiba di Menara Pahlawan, dia langsung memerintahkan mereka untuk menjaga sekitarnya sementara dia pergi ke ruang rahasia bawah tanah. Tempat ini dulunya adalah gudang bawah tanah milik Menara Pahlawan. Gudang ini sangat besar dan dapat menampung puluhan ribu orang. Namun, ruang bawah tanah itu saat ini dipenuhi oleh para wanita tawanan dari pegunungan bulan surgawi. Mereka diminta untuk duduk di tanah dan tidak diperbolehkan untuk berdiri. Sekelompok prajurit dengan cambuk di tangan mereka berpatroli maju mundur. Jika ada yang melakukan gerakan aneh, mereka akan langsung mencambuknya. Melihat kedatangan pedang Dewa Suci Tebing, sekumpulan gadis itu semua mendongak. Kebanyakan dari mereka tidak mengenali tebing pedang Dewa Suci ini, tetapi ada beberapa pengecualian. Pedang tebing Dewa Suci, bukankah kau sudah mati? Seorang wanita dari keluarga 100 bunga, yang telah berpartisipasi dalam pertempuran di Kastil Angin Kuning, segera mengenalinya dan berseru. Satu-satunya respons yang diterimanya adalah cambukan yang keras. Tubuhnya yang lembut bergetar dan dia terisak-isak, tidak berani berbicara lagi. Akan tetapi, meskipun dia tidak berani melakukannya, orang lain akan melakukannya. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Tentu saja mengkhianati Sky Moon Ridge. Seorang wanita berpakaian putih dengan temperamen acuh tak acuh berkata dengan dingin. Tidak seperti wanita lain, dia memiliki banyak belenggu di tubuhnya, dan bahkan tangan dan kakinya tidak bisa bergerak bebas. Pedang Dewa Suci Tebing menatapnya dan tertawa, jadi itu kamu. Dia punya kesan tentang wanita ini. Dia adalah salah satu dari kelompok wanita pertama yang ditangkap. Dia berasal dari Sekte Nebula dan namanya Beijing. Ketika dia pertama kali tiba, kepala keluarga ketiga tertarik pada kecantikannya dan mengajaknya berdansa. Pada akhirnya, dia menuangkan secangkir anggur pada ketiga kepala keluarga dan bunuh diri di tempat, sambil menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi budak wanita di Danau Perak. Itulah sebabnya dia diperlakukan berbeda. Sekarang, sulit untuk melangkah maju, apalagi bunuh diri. Hehe, Nona Beijing, kamu masih terlalu muda. Saat kamu mencapai usiaku, posisi dan fisikku akan jauh lebih luas, kata tebing pedang Dewa Suci. Buka, hehehe, Beijing mencibir. Penguasa suci tebing pedang tidak melakukan apapun, jadi dia berkata dengan santai, punggung bulan surgawi dan Danau Perak adalah wilayah kekuasaan Pangeran Liang. Keduanya berada di bawah kekuasaan raja yang sama. Tanah suci Jianya bukan hanya kekuatan pegunungan bulan langit, tetapi juga kekuatan seluruh wilayah dingin. Oleh karena itu, tidak peduli di pihak mana saya bekerja, saya setia kepada Pangeran Liang. Apa maksudmu dengan pengkhianatan? Dia tidak malu dengan pengkhianatannya, tetapi bangga akan hal itu. Kata-katanya terdengar masuk akal, tetapi penuh dengan kesalahan. Beijing membencinya. Menurut apa yang kau katakan, kau tidak bisa membalas dendam pada siapapun di wilayah Ruoliang yang telah memusnahkan tanah suci tebing pedangmu. Karena dia dan kau sama-sama bawahan Pangeran Liang, benarkan? Mendengar ini, penguasa suci tebing pedang mengangkat bahu, tentu saja, selama ada yang bisa menghancurkan tanah suci tebing pedangku, tentu saja aku tidak akan membenci mereka, dan aku tidak akan membalas dendam. Karena tak seorang pun dapat menghancurkan tanah suci tebing pedang, maka tentu saja dia tidak dapat menyimpan dendam. Hehe, tidak tahu malu, kata Beijing dengan penuh kebencian. Pedang suci tebing tersenyum dan berkata, aku selalu menepati janjiku. Jika Nona Beijing tidak percaya padaku, biarlah. Benarkah? Sebuah suara terdengar. Tentu saja, jawab pedang suci tebing tanpa sadar. Namun, di tengah-tengah perkataannya, dia tiba-tiba terduduk karena terkejut dan cepat-cepat melangkah maju, sambil menatap dengan ngeri ke tempat di mana dia duduk tadi. Ia melihat seorang pria berdiri di tempat yang gelap di sudut yang tidak jauh dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar dari kegelapan dengan kecepatan sedang. Suara sosok itu pelan dan tenang, tetapi memancarkan tekanan yang besar. Aku senang kau berpikiran terbuka.
Aku tidak akan ragu untuk menghancurkan tanah suci tebing pedangmu. Bab 853, Kejahatan yang pantas dihukum 10.000 kematian. Namun, saat dia hendak membuangnya, pedang patah terbang dan memotong lengan kiri pedang Dewa Suci Cliff. Lengannya jatuh di samping pedang tebing suci, dan dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Artefak nirvana yang meledak-meledak di tempat. Xia Qingchen tidak terburu-buru. Dengan sekali hentakan kakinya, dengan tanah suci tebing pedang sebagai pusatnya, tanah dalam radius 10 kaki itu anjlok hingga 5 kaki. Ledakan, api dengan asap putih tebal membubung ke angkasa, dan gelombang panas yang membakar meletus di ruang bawah tanah. Seluruh ruang bawah tanah juga berguncang hebat. Menara pahlawan di atas juga berguncang tanpa henti, dan tanah terus berjatuhan. Guncangannya hampir menyebabkan ruang bawah tanah runtuh. Kalau dunia luar saja begini, tak perlu lagi menyebut bagian dalam lubang yang dalam itu. Saat asap pertempuran memenuhi udara, Xia Qingchen datang ke depan lubang yang dalam dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Seorang laki-laki yang terbakar hingga hanya tinggal tulang dan dagingnya yang hangus, serta ususnya tertusuk di perutnya, setengah terkubur di dalam lubang yang dalam, sambil mengerang kesakitan. Tangan dan kakinya patah total, dan ia menderita luka fatal di banyak tempat. Ia tidak dapat bertahan hidup lagi. Bunuh aku, pinta Dewa Pedang Tebing Suci. Kematian bukanlah cara yang paling menyakitkan, karena masih ada orang di dunia yang lebih baik mati. Tebing pedang Dewa Suci seperti itu. Rasa sakit yang membakar di tubuhnya, rasa sakit karena patah tulang, dan rasa sakit karena perutnya terkoyak semuanya menyatu menjadi satu. Ini bahkan lebih mengerikan daripada Avicii yang legendaris. Terlebih lagi, Dewa Suci Pedang Tebing adalah ahli astral utama dan tidak akan mati secepat itu. Tatapan mata Xia Qingchen tampak acuh tak acuh. Semakin banyak penderitaan yang kau derita, semakin banyak pula jiwa yang kau libatkan yang akan beristirahat dengan tenang. Ujarnya. Dia diam-diam mundur dan datang ke sisi wanita-wanita itu. Xia Qingchen melirik Bai Jing yang tercengang. Dengan lambaian jarinya, pedang yang patah itu benar-benar memutuskan rantai yang mengikatnya. Xia, kakak senior, Bai Jing merasa seperti sedang bermimpi. Xia Qingchen tersenyum tenang. Aku merasa tenang selama kamu baik-baik saja. Dia bergegas dari Sekte Nebula ke sini. Hati Bai Jing bergetar dan air mata mengalir di matanya. Kau di sini untukku. Xia Qingchen tersenyum. Apakah kamu terluka? Tanyanya. Apakah kamu terluka? Bai Jing menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Silver Lake ingin menjual kita dengan harga tinggi. Tentu saja, mereka tidak akan menyakiti kita. Baiklah, kalau begitu pimpin wanita-wanita ini dan ikuti aku keluar. Ucap Xia Qingchen. Bai Jing segera meninggikan suaranya, kakak-kakak, ini kakak laki-lakiku, Xia Qingchen. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan kita hari ini. Sebuah batu yang menyebabkan ribuan riak. Begitu dia mengatakan hal itu, para wanita yang tadinya kebingungan, semuanya mendidih dan sangat terkejut. Xia Qingchen yang mana? Ahli nomor 1 di dunia, Xia Qingchen, yang mengalahkan Yu Qingyang. Tidak mungkin. Aku benar-benar bisa menemuinya secara langsung. Ya dewa, baru setengah tahun, dan kekuatan Xia Qingchen sudah melampaui seorang Saint Lord. Tuan Xia, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika Anda tidak keberatan, aku bersedia mengikuti Anda seumur hidup. Dahi Bai Jing berdenyut-denyut. Dia menghalangi jalan mereka dan melotot ke arah mereka. Berhentilah melamun. Berdiri diam dan tunggu perintah dari kakak senior Xia. Mereka semua begitu tak tahu malu hingga ingin mengabdikan hidupnya padanya. Dia bahkan tidak berani mempunyai pikiran seperti itu. Tuan Xia, masih ada beberapa orang dari Danau Perak di sini. Apakah kita perlu menggunakannya sebagai sandera? Tanya Bai Jing. Beberapa penjaga Silver Lake di ruang bawah tanah tidak punya waktu untuk melarikan diri dan dikelilingi oleh sekelompok wanita. Bai Jingxin berkata, dengan begitu banyak dari mereka yang meninggalkan menara pahlawan bersama-sama, mereka akan menjadi target besar dan akan mudah terlihat. Beberapa anggota danau yang berkilauan ini hampir tidak dapat diperlakukan sebagai sandera. Tidak perlu, jawab Xia Qingchen. Aku akan membawa kalian pergi secara terbuka. Bai Jing tercengang. Ini adalah markas besar invasi Silver Lake ke Sky Moon Ridge. Ada banyak ahli di sini. Kepala keluarga ketiga yang kultivasinya di atas awan Buddha juga ada di sana.
Apakah Xia Qingchen salah paham tentang situasi di Menara Pahlawan? Berderak, Xia Qingchen sudah membuka pintu ruang bawah tanah. Bai Jing hanya bisa menggertakkan giginya dan memimpin semua wanita untuk mengikutinya. Dalam hatinya, dia sudah siap bertarung sampai mati. Sekelompok orang itu datang ke tanah satu demi satu, tetapi bagian luar Menara Pahlawan sudah penuh dengan prajurit Danau Perak. Bagaimana mungkin gempa besar tadi bisa disembunyikan dari para ahli di Danau Silver Sin? Bahkan ada 5 elit tingkat bulan di antara para pendatang baru, dan mereka memancarkan aura yang tak tertandingi dan menindas. Sisanya, para ahli bintang besar dan bintang menengah, ada di mana-mana. Mereka mengepung Menara Pahlawan. Belum lagi 10.000 wanita, seekor lalat pun tidak bisa terbang. Siapa yang membiarkanmu keluar? Seorang elit tingkat bulan yang lebih tua menegur dengan cara yang bermartabat. Semua wanita itu terdiam, tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Bicaralah. Mata tetua alam bulan itu dipenuhi dengan penghinaan, dan mereka seperti pisau dingin dan tajam yang menusuk ke dalam hati mereka. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Xia Qingchen terdengar dari Menara Pahlawan, panggil orang dengan otoritas tertinggi di Silver Lake. Tatapan mata sesepuh tingkat bulan berubah dingin, lalu dia melompat ke Menara Pahlawan dan memanjat dengan cepat. Ketika mereka tiba di lantai tertinggi tempat Xia Qingchen berada, mereka melihat seorang pria muda berpakaian putih keperakan bersandar di pagar, menatap langit yang gelap. Penatua tingkat bulan mendengus dingin, lalu melompat ke dalam gedung dengan niat membunuh di matanya. Beraninya kau datang ke Danau Peraku dan menimbulkan masalah. Xia Qingchen terus menatap langit dan berkata dengan tenang, kamu adalah orang yang memiliki otoritas tertinggi di Silver Lake. Tentu saja tidak, tapi mengapa aku membutuhkan tuan ketiga untuk membunuhmu? Kekuatan yang berdenyut berkumpul di telapak tangan tetua tingkat bulan. Ini adalah kekuatan mematikan dari tingkat bulan. Ekspresi Xia Qingchen setenang langit malam. Karena tidak ada, pergilah dan suruh kepala ketiga datang. Hehe, tetua tingkat bulan tertawa marah, Tuan, Anda bahkan tidak menatap saya. Di depan seorang elit tingkat bulan, dia malah menyuruhnya pergi. Dia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri pemuda ini. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dan melangkah maju, siap untuk menghabisi pemuda ini. Xia Qingchen menjentikkan jarinya dengan santai, lalu sebuah bendera emas berkibar dari lengan bajunya, melesat ke arah lelaki tua itu. Yang terakhir mengangkat tangannya dan menangkap bendera di telapak tangannya. Dia terkejut. Benda ini tampak agak familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya dan melihatnya. Alhasil, ekspresinya berubah. Bendera kuning surgawi istana tentara. Dalam keterkejutannya, kekuatan tingkat bulan dari tetua tingkat bulan itu benar-benar tersebar. Bendera istana militer hanya dikeluarkan untuk satu jenis orang, mereka yang sedang menjalankan misi. Bendera juga dibagi menjadi tinggi dan rendah menurut warnanya. Bendera langit kuning adalah yang paling dihormati dan melambangkan beban yang tinggi. Kau adalah penengahnya, Xia Qingchen. Tetua tingkat bulan itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berseru kaget. Siapa lagi yang bisa berada di langit Moon Ridge dan memegang bendera langit kuning, selain sang pembawa perdamaian yang legendaris? Jadi, mengapa kamu tidak tersesat? Telapak tangan Xia Qingchen mengeluarkan daya isap ke udara, mengambil kembali bendera kuning surgawi itu. Tetua tingkat bulan itu buru-buru membungkuk, dan buru-buru berkata, saya buta dan tidak tahu bahwa mediator telah tiba. Saya pantas mati. Sambil berbicara, dia segera meninggalkan Menara Pahlawan. Bab 853, Kejahatan yang pantas dihukum 10.000 kematian. Namun, saat dia hendak membuangnya, pedang patah terbang dan memotong lengan kiri pedang Dewa Suci Cliff. Lengannya jatuh di samping pedang tebing suci, dan dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Artefak nirvana yang meledak-meledak di tempat. Xia Qingchen tidak terburu-buru. Dengan sekali hentakan kakinya, dengan tanah suci tebing pedang sebagai pusatnya, tanah dalam radius 10 kaki itu anjlok hingga 5 kaki. Ledakan, api dengan asap putih tebal membubung ke angkasa, dan gelombang panas yang membakar meletus di ruang bawah tanah. Seluruh ruang bawah tanah juga berguncang hebat. Menara Pahlawan di atas juga berguncang tanpa henti, dan tanah terus berjatuhan. Guncangannya hampir menyebabkan ruang bawah tanah runtuh. Kalau dunia luar saja begini, tak perlu lagi menyebut bagian dalam lubang yang dalam itu.
Saat asap pertempuran memenuhi udara, Xia Qingchen datang ke depan lubang yang dalam dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Seorang laki-laki yang terbakar hingga hanya tinggal tulang dan dagingnya yang hangus, serta ususnya tertusuk di perutnya, setengah terkubur di dalam lubang yang dalam, sambil mengerang kesakitan. Tangan dan kakinya patah total, dan ia menderita luka fatal di banyak tempat. Ia tidak dapat bertahan hidup lagi. Bunuh aku, pinta Dewa Pedang Tebing Suci. Kematian bukanlah cara yang paling menyakitkan, karena masih ada orang di dunia yang lebih baik mati. Tebing pedang Dewa Suci seperti itu. Rasa sakit yang membakar di tubuhnya, rasa sakit karena patah tulang, dan rasa sakit karena perutnya terkoyak semuanya menyatu menjadi satu. Ini bahkan lebih mengerikan daripada Avicii yang legendaris. Terlebih lagi, Dewa Suci Pedang Tebing adalah ahli astral utama dan tidak akan mati secepat itu. Tatapan mata Xia Qingchen tampak acuh tak acuh. Semakin banyak penderitaan yang kau derita, semakin banyak pula jiwa yang kau libatkan yang akan beristirahat dengan tenang. Ujarnya. Dia diam-diam mundur dan datang ke sisi wanita-wanita itu. Xia Qingchen melirik Bai Jing yang tercengang. Dengan lambaian jarinya, pedang yang patah itu benar-benar memutuskan rantai yang mengikatnya. Xia, kakak senior, Bai Jing merasa seperti sedang bermimpi. Xia Qingchen tersenyum tenang. Aku merasa tenang selama kamu baik-baik saja. Dia bergegas dari Sekte Nebula ke sini. Hati Bai Jing bergetar dan air mata mengalir di matanya. Kau di sini untukku. Xia Qingchen tersenyum. Apakah kamu terluka? Tanyanya. Apakah kamu terluka? Bai Jing menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Silver Lake ingin menjual kita dengan harga tinggi. Tentu saja, mereka tidak akan menyakiti kita. Baiklah, kalau begitu pimpin wanita-wanita ini dan ikuti aku keluar. Ucap Xia Qingchen. Bai Jing segera meninggikan suaranya, kakak-kakak, ini kakak laki-lakiku, Xia Qingchen. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan kita hari ini. Sebuah batu yang menyebabkan ribuan riak. Begitu dia mengatakan hal itu, para wanita yang tadinya kebingungan, semuanya mendidih dan sangat terkejut. Xia Qingchen yang mana? Ahli nomor satu di dunia, Xia Qingchen, yang mengalahkan Yu Qingyang. Tidak mungkin. Aku benar-benar bisa menemuinya secara langsung. Ya dewa, baru setengah tahun, dan kekuatan Xia Qingchen sudah melampaui seorang Saint Lord. Tuan Xia, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika Anda tidak keberatan, aku bersedia mengikuti Anda seumur hidup. Dahi Bai Jing berdenyut-denyut. Dia menghalangi jalan mereka dan melotot ke arah mereka. Berhentilah melamun. Berdiri diam dan tunggu perintah dari kakak senior Xia. Mereka semua begitu tak tahu malu hingga ingin mengabdikan hidupnya padanya. Dia bahkan tidak berani mempunyai pikiran seperti itu. Tuan Xia, masih ada beberapa orang dari Danau Perak di sini. Apakah kita perlu menggunakannya sebagai sandera? Tanya Bai Jing. Beberapa penjaga Silver Lake di ruang bawah tanah tidak punya waktu untuk melarikan diri dan dikelilingi oleh sekelompok wanita. Bai Jingxin berkata, dengan begitu banyak dari mereka yang meninggalkan Menara Pahlawan bersama-sama, mereka akan menjadi target besar dan akan mudah terlihat. Beberapa anggota danau yang berkilauan ini hampir tidak dapat diperlakukan sebagai sandera. Tidak perlu, jawab Xia Qingchen. Aku akan membawa kalian pergi secara terbuka. Bai Jing tercengang. Ini adalah markas besar invasi Silver Lake ke Sky Moon Ridge. Ada banyak ahli di sini. Kepala keluarga ketiga yang kultivasinya di atas awan Buddha juga ada di sana. Apakah Xia Qingchen salah paham tentang situasi di Menara Pahlawan? Berderak, Xia Qingchen sudah membuka pintu ruang bawah tanah. Bai Jing hanya bisa menggertakkan giginya dan memimpin semua wanita untuk mengikutinya. Dalam hatinya, dia sudah siap bertarung sampai mati. Sekelompok orang itu datang ke tanah satu demi satu, tetapi bagian luar Menara Pahlawan sudah penuh dengan prajurit Danau Perak. Bagaimana mungkin gempa besar tadi bisa disembunyikan dari para ahli di Danau Silversin? Bahkan ada 5 elit tingkat bulan di antara para pendatang baru, dan mereka memancarkan aura yang tak tertandingi dan menindas. Sisanya, para ahli bintang besar dan bintang menengah, ada di mana-mana. Mereka mengepung Menara Pahlawan. Belum lagi 10.000 wanita, seekor lalat pun tidak bisa terbang. Siapa yang membiarkanmu keluar? Seorang elit tingkat bulan yang lebih tua menegur dengan cara yang bermartabat. Semua wanita itu terdiam, tidak ada seorang pun yang berani menjawab.
Bicaralah. Mata tetua alam bulan itu dipenuhi dengan penghinaan, dan mereka seperti pisau dingin dan tajam yang menusuk ke dalam hati mereka. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Xia Qingchen terdengar dari Menara Pahlawan, panggil orang dengan otoritas tertinggi di Silver Lake. Tatapan mata sesepuh tingkat bulan berubah dingin, lalu dia melompat ke Menara Pahlawan dan memanjat dengan cepat. Ketika mereka tiba di lantai tertinggi tempat Xia Qingchen berada, mereka melihat seorang pria muda berpakaian putih keperakan bersandar di pagar, menatap langit yang gelap. Penatua tingkat bulan mendengus dingin, lalu melompat ke dalam gedung dengan niat membunuh di matanya. Beraninya kau datang ke Danau Peraku dan menimbulkan masalah. Xia Qingchen terus menatap langit dan berkata dengan tenang, kamu adalah orang yang memiliki otoritas tertinggi di Silver Lake. Tentu saja tidak, tapi mengapa aku membutuhkan tuan ketiga untuk membunuhmu? Kekuatan yang berdenyut berkumpul di telapak tangan tetua tingkat bulan. Ini adalah kekuatan mematikan dari tingkat bulan. Ekspresi Xia Qingchen setenang langit malam. Karena tidak ada, pergilah dan suruh kepala ketiga datang. Hehe, tetua tingkat bulan tertawa marah, Tuan, Anda bahkan tidak menatap saya. Di depan seorang elit tingkat bulan, dia malah menyuruhnya pergi. Dia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri pemuda ini. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dan melangkah maju, siap untuk menghabisi pemuda ini. Xia Qingchen menjentikkan jarinya dengan santai, lalu sebuah bendera emas berkibar dari lengan bajunya, melesat ke arah lelaki tua itu. Yang terakhir mengangkat tangannya dan menangkap bendera di telapak tangannya. Dia terkejut. Benda ini tampak agak familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya dan melihatnya. Alhasil, ekspresinya berubah. Bendera kuning surgawi istana tentara. Dalam keterkejutannya, kekuatan tingkat bulan dari tetua tingkat bulan itu benar-benar tersebar. Bendera istana militer hanya dikeluarkan untuk satu jenis orang, mereka yang sedang menjalankan misi. Bendera juga dibagi menjadi tinggi dan rendah menurut warnanya. Bendera langit kuning adalah yang paling dihormati dan melambangkan beban yang tinggi. Kau adalah penengahnya, Xia Qingchen. Tetua tingkat bulan itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berseru kaget. Siapa lagi yang bisa berada di langit Moon Ridge dan memegang bendera langit kuning, selain sang pembawa perdamaian yang legendaris? Jadi, mengapa kamu tidak tersesat? Telapak tangan Xia Qingchen mengeluarkan daya isap ke udara, mengambil kembali bendera kuning surgawi itu. Tetua tingkat bulan itu buru-buru membungkuk, dan buru-buru berkata, saya buta dan tidak tahu bahwa mediator telah tiba. Saya pantas mati. Sambil berbicara, dia segera meninggalkan Menara Pahlawan. Bab 855, Membalikkan Alam Semesta. Kepala keluarga ketiga ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan membungkuk pada pedang dengan satu lutut. Kami memberi hormat kepada utusan kekaisaran. Pangeran Liang hanya akan menyerahkan pedang naga milik raja kepada satu orang, utusan kekaisaran. Maksudnya adalah Pangeran Liang secara pribadi telah menunjuknya sebagai utusan. Dengan pedang naga milik kerajaan di tangan, utusan kekaisaran dapat bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, kecuali jika itu adalah keluarga super seperti keluarga Yu yang berada di atas wilayah Liang. Kalau tidak, mereka semua bisa dibunuh di tempat. Kepala keluarga ketiga berkeringat dingin. Ini merepotkan. Jika hanya identitasnya sebagai mediator, dia tidak perlu takut, tetapi identitas seorang utusan kekaisaran terlalu berat dan terlalu penting. Dia berani membunuh seorang mediator, tetapi seorang utusan kekaisaran, jika terjadi konflik, itu bisa menjadi bencana besar bagi klan Ping. Akhirnya dia menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, orang biasa ini tidak tahu tentang kehadiran utusan kekaisaran. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Xia Qingchen menatapnya, masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, patahkan telapak tanganmu sendiri untuk menebus dosamu. Kepala keluarga ketiga menggertakkan giginya saat dia berjuang secara internal. Memotong telapak tangannya sendiri. Belum lagi rasa sakitnya, hanya dampaknya pada dasar kultivasinya yang tak terukur. Di masa depan, bahkan jika telapak tangannya dapat disambung kembali, akan ada efek samping, dan dia tidak akan dapat menggunakannya dengan bebas. Utusan kekaisaran, mohon bersikap lunak. Saya bersedia mengganti rugi Danau Perak. Kepala keluarga ketiga memohon. Xia Qingchen memegang gagang pedang naga raja.
Raungan naga terdengar dari pedang itu, memancarkan perasaan yang sangat dingin. Jejak niat membunuh perlahan mengalir keluar dari pedang itu. Xia Qingchen membelai pedang giok sedingin es itu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak suka tawar-menawar dengan orang lain. Berapa banyak nyawa yang hilang, berapa banyak keluarga yang hancur, bagaimana Silver Lake dapat mengganti kerugiannya? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dia menekan pedangnya ke leher kepala keluarga ketiga. Kepalamu jatuh ke tanah, atau kau memotong telapak tanganmu sendiri. Kau yang pilih. Ketika Silver Lake memutuskan untuk menyerang Sky Moon Ridge, mereka ditakdirkan untuk membuat pilihan hari ini. Pedang dingin itu membuat jantung ketiga kepala keluarga berdebar kencang. Wajar saja jika utusan kekaisaran membunuhnya, dan tidak ada tempat untuk berdebat dengan Pangeran Liang. Kematian dan telapak tangan, bagaimana memilih? Setelah berjuang sekian lama, Tuan ketiga menggertakkan giginya dan berteriak. Kekuatan alam bulan di tubuhnya berkumpul di pergelangan tangannya, lalu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akibatnya, terjadi benturan keras dan pergelangan tangannya patah total. Sebuah telapak tangan berdarah jatuh ke tanah. Dia menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya. Utusan kekaisaran, katanya. Apakah itu cukup? Suara mendesing. Pedang naga milik raja ditarik kembali ke kotak brokat. Xia Qingchen duduk di pagar lagi dan berkata, kumpulkan semua personel Silver Lake di Sky Moon Ridge. Tuan ketiga memutar matanya dan berkata, iya. Rakyat jelata segera berkumpul. Namun, karena perjalanan yang panjang, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk mencapai Menara Pahlawan. Bagi orang awam, memang dibutuhkan waktu sebulan untuk mencapai Menara Pahlawan dari Lingnan. Akan tetapi, mereka yang menyerbu Danau Silver Sin semuanya adalah para ahli, jadi mereka tidak memerlukan waktu lama. Ketiga kepala keluarga itu masih belum menyerah pada rencana mereka untuk merampok Danau Perak sebelum mereka pergi. Dia ingin membeli waktu sebanyak-banyaknya dan membawa sebanyak-banyaknya kekayaan, harta benda, dan wanita-wanita terpenting kembali ke Silver Lake. Aku hanya memberi mereka waktu 3 hari. Aku tidak takut, kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Dalam waktu 3 hari, mereka yang tidak datang akan dianggap sebagai pengkhianat yang tidak mematuhi perintah. Jika mereka berkhianat pada negara, mereka akan dihukum mati. Jika lebih serius, mereka akan dianggap setara. Tuanku, bagaimana mereka bisa tiba dalam 3 hari? Tuan ketiga terkejut. Kelompok orang yang paling jauh akan memerlukan waktu perjalanan 10 hari meskipun mereka tidak makan atau minum. Kau ingin bernegosiasi denganku lagi? Xia Qingchen menatapnya dengan dingin. Ketiga kepala klan itu sangat marah. Xia Qingchen jelas-jelas mengamuk. Tapi, lalu kenapa? Dengan pedang naga milik raja di tangannya, perlukah dikatakan seberapa tinggi status Xia Qingchen di hati Pangeran Liang? Bahkan jika dia ingin menuntut, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Aku tidak berani. Aku akan memberitahu semua orang untuk kembali, kata kepala keluarga ketiga dengan tergesa-gesa. Xia Qingchen berkata, dalam 3 hari, aku ingin bertemu dengan kalian semua. Ingat, aku ingin bertemu dengan kalian semua. Kepala keluarga ketiga sangat marah. Bagaimana mungkin semua orang ada di sini? Eselon menengah dan atas masih baik-baik saja, tetapi prajurit paling biasa tidak akan mampu menyerbu. Tujuan Xia Qingchen adalah membunuh mereka. Ya, ketiga kepala keluarga itu marah. Mereka meraih tangan mereka yang patah dan melompat keluar dari Menara Pahlawan. 5 elit tingkat bulan segera berkumpul, dan mereka segera menemukan bahwa telapak tangan kiri kepala klan ketiga benar-benar telah terputus. Ah! Tuan ketiga, telapak tanganmu. Seorang tetua tingkat bulan berteriak kaget. Mereka buru-buru mengeluarkan segala macam obat-obatan untuk mengobati luka kepala keluarga ketiga. Jangan khawatir tentang tanganku, katanya dengan suara yang dalam. Segera beritahu semua orang kita di pegunungan bulan surgawi untuk tiba di Menara Pahlawan dalam waktu 3 hari. Dari ekspresinya dan telapak tangannya yang terluka, kelima tetua tingkat bulan sangat terkejut. Tanpa ketiga kepala keluarga itu berkata apa-apa, mereka semua tahu bahwa mereka telah menghadapi masalah besar. Segera kirim pesan, serahkan semua sumber daya yang telah mereka rampas dan bawa semua orang ke sini. Ketiga patriark itu mengulangi. Ya, kepala keluarga ketiga, kata seorang elit tingkat bulan dengan ragu-ragu, tetua Ting dan 3 lainnya sedang dalam perjalanan kembali ke Danau Kemegahan Perak untuk membersihkan para bandit.
Haruskah kita memanggil mereka kembali? Sebarkan. Kalau tidak, konsekuensinya akan parah. Kata guru ketiga dengan suara rendah. Jika mereka tidak bertemu selama 3 hari, Xia Qingchen akan mencap mereka sebagai pengkhianat negara. Konsekuensinya akan sangat berat dan sulit dibayangkan. Sebagai perbandingan, dia hanya bisa menyingkirkan para bandit yang menimbulkan kekacauan di Danau Perak. Karena itu, perubahan yang mengejutkan telah terjadi di langit Bulan Ridge. Para anggota Silver Lake yang telah menimbulkan kekacauan di langit Moon Ridge tiba-tiba menghentikan invasi mereka dan mundur seperti air pasang. Di beberapa kadipaten, anggota Silver Lake yang bermalas-malasan di siang hari dan bermain dengan wanita tiba-tiba pergi di tengah malam dan tidak pernah kembali. Mereka bahkan meninggalkan harta benda yang mereka jarah di benteng tersebut. Sementara beberapa pasukan melakukan perlawanan putus asa melawan Silver Lake, pihak Silver Lake benar-benar menarik pasukan mereka tanpa peringatan apapun. Kemunduran Danau Perak yang tiba-tiba dan menentukan membuat sisi punggungan bulan langit berada dalam keadaan kebingungan. Pulau Gerbang Dewa Xiahu. Cloud Buddha segera mengumpulkan semua orang. Kalian semua sudah mendengar tentang Danau Perak, kan? Buddha Awan sangat gembira, tetapi dia juga bingung. Flora dan Gong Liang sangat gembira. Tampaknya kedatangan Xia Qingchen telah membuat Danau Silver Sin menjadi waspada. 5 penguasa Sein mengangguk tanda setuju. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Namun, Yun Fo menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pemahamanku tentang klan Lao, mereka tidak akan takut sama sekali pada pembawa perdamaian. Mereka tidak akan menarik pasukan mereka dengan begitu tegas. Aku menduga mungkin ada seseorang yang lebih kuat, kata Buddha Awan ragu-ragu. Flora dan Gong Liang merasakan sesuatu yang tidak biasa. Memang, sejauh yang mereka ketahui, bahkan jika pasukan Silver Lake mundur, mereka akan membawa semua sumber daya dan wanita kembali ke Silver Lake. Melihat pergerakan mereka akhir-akhir ini, memang itulah yang sedang mereka lakukan. Tetapi mengapa dia menyerahkan semua sumber daya yang telah dikumpulkannya dengan susah payah? Saya pikir itu pasti karena Xia Qingchen, kata leluhur Flora setelah merenung. Setelah mengalami begitu banyak hal, nenek moyang Flora benar-benar tidak berani memandang rendah Xia Qingchen lagi. Bab 855, Membalikkan Alam Semesta. Kepala keluarga ketiga ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan membungkuk pada pedang dengan satu lutut. Kami memberi hormat kepada utusan kekaisaran. Pangeran Liang hanya akan menyerahkan pedang naga milik raja kepada satu orang, utusan kekaisaran. Maksudnya adalah Pangeran Liang secara pribadi telah menunjuknya sebagai utusan. Dengan pedang naga milik kerajaan di tangan, utusan kekaisaran dapat bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, kecuali jika itu adalah keluarga super seperti keluarga Yu yang berada di atas wilayah Liang. Kalau tidak, mereka semua bisa dibunuh di tempat. Kepala keluarga ketiga berkeringat dingin. Ini merepotkan. Jika hanya identitasnya sebagai mediator, dia tidak perlu takut, tetapi identitas seorang utusan kekaisaran terlalu berat dan terlalu penting. Dia berani membunuh seorang mediator, tetapi seorang utusan kekaisaran, jika terjadi konflik, itu bisa menjadi bencana besar bagi klan Ping. Akhirnya dia menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, orang biasa ini tidak tahu tentang kehadiran utusan kekaisaran. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Xia Qingchen menatapnya, masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, patahkan telapak tanganmu sendiri untuk menebus dosamu. Kepala keluarga ketiga menggertakkan giginya saat dia berjuang secara internal. Memotong telapak tangannya sendiri. Belum lagi rasa sakitnya, hanya dampaknya pada dasar kultivasinya yang tak terukur. Di masa depan, bahkan jika telapak tangannya dapat disambung kembali, akan ada efek samping, dan dia tidak akan dapat menggunakannya dengan bebas. Utusan kekaisaran, mohon bersikap lunak. Saya bersedia mengganti rugi Danau Perak. Kepala keluarga ketiga memohon. Xia Qingchen memegang gagang pedang naga raja. Raungan naga terdengar dari pedang itu, memancarkan perasaan yang sangat dingin. Jejak niat membunuh perlahan mengalir keluar dari pedang itu. Xia Qingchen membelai pedang giok sedingin es itu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak suka tawar-menawar dengan orang lain. Berapa banyak nyawa yang hilang, berapa banyak keluarga yang hancur, bagaimana Silver Lake dapat mengganti kerugiannya? Hutang darah harus dibayar dengan darah.
Dia menekan pedangnya ke leher kepala keluarga ketiga. Kepalamu jatuh ke tanah, atau kau memotong telapak tanganmu sendiri. Kau yang pilih. Ketika Silver Lake memutuskan untuk menyerang Sky Moon Ridge, mereka ditakdirkan untuk membuat pilihan hari ini. Pedang dingin itu membuat jantung ketiga kepala keluarga berdebar kencang. Wajar saja jika utusan kekaisaran membunuhnya, dan tidak ada tempat untuk berdebat dengan Pangeran Liang. Kematian dan telapak tangan, bagaimana memilih? Setelah berjuang sekian lama, Tuan ketiga menggertakkan giginya dan berteriak. Kekuatan alam bulan di tubuhnya berkumpul di pergelangan tangannya, lalu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akibatnya, terjadi benturan keras dan pergelangan tangannya patah total. Sebuah telapak tangan berdarah jatuh ke tanah. Dia menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya. Utusan kekaisaran, katanya. Apakah itu cukup? Suara mendesing. Pedang naga milik raja ditarik kembali ke kotak brokat. Xia Qingchen duduk di pagar lagi dan berkata, kumpulkan semua personel Silver Lake di Sky Moon Ridge. Tuan ketiga memutar matanya dan berkata, iya. Rakyat jelata segera berkumpul. Namun, karena perjalanan yang panjang, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk mencapai Menara Pahlawan. Bagi orang awam, memang dibutuhkan waktu sebulan untuk mencapai Menara Pahlawan dari Lingnan. Akan tetapi, mereka yang menyerbu Danau Silver Sin semuanya adalah para ahli, jadi mereka tidak memerlukan waktu lama. Ketiga kepala keluarga itu masih belum menyerah pada rencana mereka untuk merampok Danau Perak sebelum mereka pergi. Dia ingin membeli waktu sebanyak-banyaknya dan membawa sebanyak-banyaknya kekayaan, harta benda, dan wanita-wanita terpenting kembali ke Silver Lake. Aku hanya memberi mereka waktu 3 hari. Aku tidak takut, kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Dalam waktu 3 hari, mereka yang tidak datang akan dianggap sebagai pengkhianat yang tidak mematuhi perintah. Jika mereka berkhianat pada negara, mereka akan dihukum mati. Jika lebih serius, mereka akan dianggap setara. Tuanku, bagaimana mereka bisa tiba dalam 3 hari? Tuan ketiga terkejut. Kelompok orang yang paling jauh akan memerlukan waktu perjalanan 10 hari meskipun mereka tidak makan atau minum. Kau ingin bernegosiasi denganku lagi? Xia Qingchen menatapnya dengan dingin. Ketiga kepala klan itu sangat marah. Xia Qingchen jelas-jelas mengamuk. Tapi, lalu kenapa? Dengan pedang naga milik raja di tangannya, perlukah dikatakan seberapa tinggi status Xia Qingchen di hati Pangeran Liang? Bahkan jika dia ingin menuntut, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Aku tidak berani. Aku akan memberitahu semua orang untuk kembali, kata kepala keluarga ketiga dengan tergesa-gesa. Xia Qingchen berkata, dalam 3 hari, aku ingin bertemu dengan kalian semua. Ingat, aku ingin bertemu dengan kalian semua. Kepala keluarga ketiga sangat marah. Bagaimana mungkin semua orang ada di sini? Eselon menengah dan atas masih baik-baik saja, tetapi prajurit paling biasa tidak akan mampu menyerbu. Tujuan Xia Qingchen adalah membunuh mereka. Ya, ketiga kepala keluarga itu marah. Mereka meraih tangan mereka yang patah dan melompat keluar dari Menara Pahlawan. 5 elit tingkat bulan segera berkumpul, dan mereka segera menemukan bahwa telapak tangan kiri kepala klan ketiga benar-benar telah terputus. Ah, Tuan ketiga, telapak tanganmu. Seorang tetua tingkat bulan berteriak kaget. Mereka buru-buru mengeluarkan segala macam obat-obatan untuk mengobati luka kepala keluarga ketiga. Jangan khawatir tentang tanganku, katanya dengan suara yang dalam. Segera beritahu semua orang kita di pegunungan bulan surgawi untuk tiba di Menara Pahlawan dalam waktu 3 hari. Dari ekspresinya dan telapak tangannya yang terluka, kelima tetua tingkat bulan sangat terkejut. Tanpa ketiga kepala keluarga itu berkata apa-apa, mereka semua tahu bahwa mereka telah menghadapi masalah besar. Segera kirim pesan, serahkan semua sumber daya yang telah mereka rampas dan bawa semua orang ke sini. Ketiga patriark itu mengulangi. Ya, kepala keluarga ketiga, kata seorang elit tingkat bulan dengan ragu-ragu. Tetua Ting dan 3 lainnya sedang dalam perjalanan kembali ke Danau Kemegahan Perak untuk membersihkan para bandit. Haruskah kita memanggil mereka kembali? Sebarkan. Kalau tidak, konsekuensinya akan parah. Kata guru ketiga dengan suara rendah. Jika mereka tidak bertemu selama 3 hari, Xia Qingchen akan mencap mereka sebagai pengkhianat negara. Konsekuensinya akan sangat berat dan sulit dibayangkan. Sebagai perbandingan, dia hanya bisa menyingkirkan para bandit yang menimbulkan kekacauan di Danau Perak. Karena itu,
Perubahan yang mengejutkan telah terjadi di langit bulan Ridge. Para anggota Silver Lake yang telah menimbulkan kekacauan di langit Moon Ridge tiba-tiba menghentikan invasi mereka dan mundur seperti air pasang. Di beberapa kadipaten, anggota Silver Lake yang bermalas-malasan di siang hari dan bermain dengan wanita tiba-tiba pergi di tengah malam dan tidak pernah kembali. Mereka bahkan meninggalkan harta benda yang mereka jarah di benteng tersebut. Sementara beberapa pasukan melakukan perlawanan putus asa melawan Silver Lake, pihak Silver Lake benar-benar menarik pasukan mereka tanpa peringatan apapun. Kemunduran Danau Perak yang tiba-tiba dan menentukan membuat sisi punggungan bulan langit berada dalam keadaan kebingungan. Pulau Gerbang Dewa Siahu. Cloud Buddha segera mengumpulkan semua orang. Kalian semua sudah mendengar tentang Danau Perak, kan? Buddha Awan sangat gembira, tetapi dia juga bingung. Flora dan Gong Liang sangat gembira. Tampaknya kedatangan Xia Qingchen telah membuat Danau Silver Sin menjadi waspada. 5 penguasa Sein mengangguk tanda setuju. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Namun, Yun Fo menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pemahamanku tentang klan Lao, mereka tidak akan takut sama sekali pada pembawa perdamaian. Mereka tidak akan menarik pasukan mereka dengan begitu tegas. Aku menduga mungkin ada seseorang yang lebih kuat, kata Buddha Awan ragu-ragu. Flora dan Gong Liang merasakan sesuatu yang tidak biasa. Memang, sejauh yang mereka ketahui, bahkan jika pasukan Silver Lake mundur, mereka akan membawa semua sumber daya dan wanita kembali ke Silver Lake. Melihat pergerakan mereka akhir-akhir ini, memang itulah yang sedang mereka lakukan. Tetapi mengapa dia menyerahkan semua sumber daya yang telah dikumpulkannya dengan susah payah? Saya pikir itu pasti karena Xia Qingchen, kata leluhur Flora setelah merenung. Setelah mengalami begitu banyak hal, nenek moyang Flora benar-benar tidak berani memandang rendah Xia Qingchen lagi. Bab 857, aku tidak bisa pergi jika aku ingin. Wuh. Terdengar ledakan pelan, dan arus udara di sekitar sosok itu menghilang sepenuhnya, memperlihatkan wujud asli Xia Qingchen. Dia memandang kedua kelompok orang yang sedang berlutut dengan kepala tertunduk dan berkata, "Bangunlah," katanya. Yun Fo dan yang lainnya berdiri dengan gugup, menunggu utusan kekaisaran membuat masalah. Akan tetapi, saat mereka berdiri dan pandangan mereka bersentuhan dengan tubuh asli Xia Qingchen, mereka merasa seakan-akan tersambar petir, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mata mereka melebar dan pupil mereka mengecil. Mereka yang tidak memiliki ketahanan mental yang baik tercengang ketika melihat orang yang duduk di hadapannya. Xia Qingchen, seru leluhur tua Gong Liang. Bahkan wajah Buddha Awan pun dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit dipercaya bahwa utusan kekaisaran yang hanya di bawah 1 orang dan di atas puluhan ribu orang sebenarnya adalah Xia Qingchen. Bagaimana ini bisa terjadi? Para senior, harap perhatikan status dan acara kalian. Bai Jing, yang berdiri di samping Xia Qingchen, mengingatkannya ketika dia mendengar ini. Dengan itu, leluhur tua Gong Liang tersadar dan segera membungkuk, orang biasa ini tidak sopan. Saya harap utusan kekaisaran akan memaafkan saya. Bagaimanapun juga, Xia Qingchen adalah utusan kekaisaran yang sedang memeriksa dunia. Tidak peduli seberapa seniornya dia terhadap Xia Qingchen, dia tidak boleh bersikap gegabah sedikitpun. Buddha Awan dan yang lainnya juga membungkuk. Xia Qingchen tersenyum. Tidak perlu bersikap begitu formal. Buddha Awan menyatukan kedua telapak tangannya dan akhirnya menunjukkan senyum ramah. Utusan Xia Qin telah tiba secara pribadi. Orang tua ini gagal menyambutmu. Leluhur Gong Liang dan leluhur Flora memberi hormat, yang terakhir bahkan mengangkat alisnya. Baru saja, aku menduga bahwa utusan kekaisaran mungkin adalah Tuan Xia, tetapi tidak ada dari kalian yang mempercayaiku. Apakah kalian mempercayaiku sekarang? Wajah tuanya penuh dengan senyuman, sungguh lucu. Sebelumnya, mereka semua sangat menghormati Xia Qingchen, hanya ketua sekte Bai Hua yang tidak begitu menghormatinya. Tidak mudah bagi leluhur Flora untuk mengubah pendapatnya dan merasa bahwa Xia Qingchen mungkin adalah utusan kekaisaran. Namun, mereka semua menyangkalnya. Mendengar ini, Buddha Awan dan leluhur tua Gong Liang hanya bisa tersenyum pahit. Mereka masih meremehkan potensi mengerikan Xia Qingchen. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah berubah dari seorang pemuda yang berjalan keluar dari langit bulan Ridge menjadi utusan kekaisaran yang berkuasa di langit bulan Ridge. Dewa Suci Nebula sangat gembira hingga mulutnya tak bisa ditutup. Wajahnya memerah.
Sejak berdirinya Tanah Suci Awan Bintang hingga sekarang, Xia Qingchen adalah orang yang paling berprospek. Prestasinya saat ini telah memberikan banyak nama baik bagi Tanah Suci Awan Bintang. Kesuraman di wajah-wajah Tianyu Ridge akhirnya menghilang. Dengan Xia Qingchen sebagai utusan kekaisaran, Tianyu Ridge dapat diselamatkan. Akan tetapi, bagaimana mungkin pikiran Xia Qingchen hanya untuk menyelamatkan Sky Moon Ridge? Utusan kekaisaran, mohon carilah keadilan untuk kami. Leluhur tua Gongliang menangkupkan tinjunya dan berkata. Xia Qingchen mengangguk dan mengalihkan pandangannya ketiga kepala klan yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang. Sudah berapa banyak orang yang datang? Utusan kekaisaran, hanya setengah dari mereka yang telah kembali, kata kepala keluarga ketiga dengan suara rendah. Sisanya masih dalam perjalanan. Tolong beri kami beberapa hari. Xia Qingchen memotongnya tanpa ekspresi, karena mereka menolak untuk kembali dalam waktu 3 hari. Mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat yang telah mengabaikan Pangeran Liang. Ia memerintahkan, Buddha Awan, sampaikan perintah itu. Semua anggota Danau Cahaya Perak yang masih berada di Pegunungan Bulan Langit dianggap pengkhianat. Kirim pasukan untuk menangkap mereka segera. Jika melawan, kamu akan dibunuh di tempat. Jika menyerah, kamu akan diturunkan pangkatnya menjadi budak Sky Moon Ridge dan dikirim ke pasukan utama untuk diawasi dengan ketat. Flora dan Gongliang sangat gembira. Ini adalah perluasan kekuatan Sky Moon Ridge. Siapakah di antara mereka yang datang untuk menyerbu punggungan langit bulan yang bukan ahli dari Danau Perak? Jika mereka digantikan sebagai budak dari Pegunungan Bulan Surgawi, maka kekuatan tempur keseluruhan Pegunungan Bulan Surgawi akan berlipat ganda dan setara dengan Danau Cahaya Perak. Di sisi lain, kemarahan di dada kepala keluarga ketiga membumbung tinggi ke langit, dan tinjunya tanpa sadar terkepal. Jadi ini adalah niat Xia Qingchen ketika dia memberi batas waktu 3 hari. Dia bukan satu-satunya yang mengerti betapa berharganya manusia. Xia Qingchen juga mengerti hal ini. Hanya saja Xia Qingchen bahkan lebih kejam dan kejam. Biksu tua ini akan melakukan apa yang kau perintahkan. Buddha Awan tersenyum diam-diam. Tampaknya dia dapat memulihkan sebagian kerugian di Sky Moon Ridge. Juga, selama periode ketika punggungan bulan langit diserang, tidak peduli berapa banyak kerugian yang kita derita, Danau Cahaya Perak akan menanggung semuanya. Apa? Dia telah mengambil begitu banyak ahli dan masih ingin mereka memberi ganti rugi. Xia Qingchen berkata dengan tenang, kalian harus mengerjakan statistik dengan baik. Dari hal-hal terkecil seperti sumpit dan mangkuk, hingga hal-hal terbesar seperti urat nadi roh dan alam rahasia. Hitung semuanya dengan benar. Baiklah, aku akan mengurusnya. Nenek moyang Flora sangat gembira. Setelah selesai berbicara, Xia Qingchen menoleh ketiga kepala klan dan berkata, tentu saja, kalian akan bertanggung jawab atas kerugian yang kalian timbulkan. Apakah kalian keberatan? Beraninya kepala keluarga ketiga memilikinya. Telapak tangan kirinya yang terputus adalah bukti terbaik. Tidak, aku tidak melakukannya. Kata kepala keluarga ketiga. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menahannya dan menunggu waktu untuk membalas dendamnya. Karena masalah ini sudah selesai, bisakah kita menarik pasukan kita? Mereka telah kehilangan sejumlah besar pasukan dan bahkan harus mengganti kerugian di Sky Moon Ridge. Dalam pertempuran ini, Danau Perak telah kehilangan banyak hal. Mereka hanya bisa mundur secepat mungkin untuk mengurangi kerugian mereka. Namun, pernahkah dia bertanya pada Xia Qingchen apakah dia ingin menarik pasukannya? Tidak, kalian semua akan tinggal di kota pahlawan. Kalian hanya bisa pergi ketika Sky Moon Ridge merasa puas. Xia Qingchen mencukur kukunya dan berbicara dengan santai. Mata kepala keluarga ketiga hampir keluar. Apa? Mereka bahkan tidak bisa pergi sekarang. Kalau di waktu normal, mungkin tidak masalah kalau dia tinggal lebih lama, tapi sekarang ada segerombolan bandit yang membuat kekacauan di Silver Lake. Menurut intelijen kemarin, 5 wilayah utama telah jatuh dan telah dijarah oleh mereka. Kerugiannya tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, seekor merpati hinggap di menara pahlawan. Bai Jing menangkapnya dan melepaskan tabung bambu di kakinya. Tuan Xia, tolong lihat. Bai Jing mengeluarkan surat dari tabung bambu. Xia Qingchen membukanya dan melihatnya, lalu melemparkannya ke 3 kepala klan. Itu milikmu. Ketiga kepala keluarga itu melihatnya dan muka mereka berubah menjadi hijau. Itu adalah surat dari kediaman klan Lao di Silver Lake.
Surat itu mengatakan bahwa para bandit telah menguasai distrik ke-9. Hanya klan Lao yang tersisa di distrik pusat dan masih aman dan tenteram. Namun, itu hanya sementara. Para bandit itu bergegas menuju rumah besar itu, dan rumah besar itu telah mengirimkan sinyal bahaya, meminta mereka untuk kembali secepatnya. Utusan Kekaisaran, ada sekelompok bandit yang membuat kekacauan di Danau Silver Splendor, dan mereka akan membahayakan tanah leluhur klan Lao saya. Mohon tunjukkan belas kasihan dan izinkan beberapa orang kembali untuk membantu. Ketiga orang tua itu memohon. Xia Qingchen tidak tergerak. Dia berkata, tiga kepala klan, jangan khawatir. Aku akan membalas dendam untukmu. Kamu bisa tinggal di kota pahlawan untuk sementara waktu dan menunggu mediasi berakhir. Kepala keluarga ketiga menundukkan kepalanya dan matanya hendak keluar. Pada saat dia membalas dendam, kediaman klan Lao pasti sudah dikepung dan menderita kerugian besar. Xia Qingchen sengaja menjadikan klan Lao sebagai musuhnya. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah agar para elit tingkat bulan yang tersisa yang memimpin rumah besar itu dapat memblokir serangan para bandit. Sementara mereka menunggu dengan cemas, mediasi berlanjut dengan tertib. Heavenly Moon Ridge telah menerima perintah utusan kekaisaran untuk menangkap orang-orang Silver Lake di wilayah tersebut. Jika mereka tidak patuh, mereka akan dibunuh di tempat. Oleh karena itu, selain sebagian orang yang tersisa yang berhasil melarikan diri kembali ke Danau Perak, sebagian besar sisanya telah menjadi tawanan. Setengah dari gunung dan sungai direbut kembali satu demi satu. Seluruh langit Moon Ridge dipenuhi dengan kegembiraan. Sebaliknya, Silver Lake dipenuhi dengan kesedihan. Wilayah tengah Danau Perak, di depan sebuah rumah besar yang dipenuhi asap tebal, papan horizontal bertuliskan kata, Jiang, terbakar dalam amukan api. Di depan rumah besar itu, terdapat sederetan ribuan binatang iblis bertopeng. Bukan saja wajah mereka ditutup, bahkan jenis kelamin mereka pun tidak dapat diidentifikasi. Di depan mereka ada seorang lelaki tua yang sedang sekarat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura membara yang tidak bisa menyembunyikan kekuatan samar dari tingkatan bulan. Pemimpin bandit bertopeng itu tersenyum gagah berani dan berkata, berkat keramah tamahan Danau Perak, kami akan mengambil semua sumber daya ini. Itu suara wanita setengah baya. Bab 857, aku tidak bisa pergi jika aku ingin. Terdengar ledakan pelan, dan arus udara di sekitar sosok itu menghilang sepenuhnya, memperlihatkan wujud asli Xia Qingchen. Dia memandang kedua kelompok orang yang sedang berlutut dengan kepala tertunduk dan berkata, bangunlah, katanya. Yunfo dan yang lainnya berdiri dengan gugup, menunggu utusan kekaisaran membuat masalah. Akan tetapi, saat mereka berdiri dan pandangan mereka bersentuhan dengan tubuh asli Xia Qingchen, mereka merasa seakan-akan tersambar petir, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mata mereka melebar dan pupil mereka mengecil. Mereka yang tidak memiliki ketahanan mental yang baik tercengang ketika melihat orang yang duduk di hadapannya. Xia Qingchen, seru leluhur tua Gong Liang. Bahkan wajah Buddha awan pun dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit dipercaya bahwa utusan kekaisaran yang hanya di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu orang sebenarnya adalah Xia Qingchen. Bagaimana ini bisa terjadi? Para senior, harap perhatikan status dan acara kalian. Bai Jing, yang berdiri di samping Xia Qingchen, mengingatkannya ketika dia mendengar ini. Dengan itu, leluhur tua Gong Liang tersadar dan segera membungkuk, orang biasa ini tidak sopan. Saya harap utusan kekaisaran akan memaafkan saya. Bagaimanapun juga, Xia Qingchen adalah utusan kekaisaran yang sedang memeriksa dunia. Tidak peduli seberapa seniornya dia terhadap Xia Qingchen, dia tidak boleh bersikap gegabah sedikitpun. Buddha awan dan yang lainnya juga membungkuk. Xia Qingchen tersenyum. Tidak perlu bersikap begitu formal. Buddha awan menyatukan kedua telapak tangannya dan akhirnya menunjukkan senyum ramah, utusan Xia Qin telah tiba secara pribadi. Orang tua ini gagal menyambutmu. Leluhur Gong Liang dan leluhur Flora memberi hormat, yang terakhir bahkan mengangkat alisnya. Baru saja, aku menduga bahwa utusan kekaisaran mungkin adalah Tuan Xia, tetapi tidak ada dari kalian yang mempercayaiku. Apakah kalian mempercayaiku sekarang? Wajah tuannya penuh dengan senyuman, sungguh lucu. Sebelumnya, mereka semua sangat menghormati Xia Qingchen, hanya ketua sekte Bai Hua yang tidak begitu menghormatinya. Tidak mudah bagi leluhur Flora untuk mengubah pendapatnya dan merasa bahwa Xia Qingchen mungkin adalah utusan kekaisaran.
Namun, mereka semua menyangkalnya. Mendengar ini, Buddha Awan dan leluhur tua Gong Liang hanya bisa tersenyum pahit. Mereka masih meremehkan potensi mengerikan Xia Qingchen. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah berubah dari seorang pemuda yang berjalan keluar dari langit bulan Ridge menjadi utusan kekaisaran yang berkuasa di langit bulan Ridge. Dewa Suci Nebula sangat gembira hingga mulutnya tak bisa ditutup. Wajahnya memerah. Sejak berdirinya Tanah Suci Awan Bintang hingga sekarang, Xia Qingchen adalah orang yang paling berprospek. Prestasinya saat ini telah memberikan banyak nama baik bagi Tanah Suci Awan Bintang. Kesuraman di wajah-wajah Tianyu Ridge akhirnya menghilang. Dengan Xia Qingchen sebagai utusan kekaisaran, Tianyu Ridge dapat diselamatkan. Akan tetapi, bagaimana mungkin pikiran Xia Qingchen hanya untuk menyelamatkan Sky Moon Ridge? Utusan kekaisaran, mohon carilah keadilan untuk kami. Leluhur tua Gong Liang menangkupkan tinjunya dan berkata. Xia Qingchen mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke tiga kepala klan yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang. Sudah berapa banyak orang yang datang? Utusan kekaisaran, hanya setengah dari mereka yang telah kembali, kata kepala keluarga ketiga dengan suara rendah. Sisanya masih dalam perjalanan. Tolong beri kami beberapa hari. Xia Qingchen memotongnya tanpa ekspresi, karena mereka menolak untuk kembali dalam waktu 3 hari, mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat yang telah mengabaikan Pangeran Liang. Ia memerintahkan, Buddha Awan, sampaikan perintah itu. Semua anggota Danau Cahaya Perak yang masih berada di Pegunungan Bulan Langit dianggap pengkhianat. Kirim pasukan untuk menangkap mereka segera. Jika melawan, kamu akan dibunuh di tempat. Jika menyerah, kamu akan diturunkan pangkatnya menjadi budak Sky Moon Ridge dan dikirim ke pasukan utama untuk diawasi dengan ketat. Flora dan Gong Liang sangat gembira. Ini adalah perluasan kekuatan Sky Moon Ridge. Siapakah di antara mereka yang datang untuk menyerbu punggungan langit bulan yang bukan ahli dari Danau Perak? Jika mereka digantikan sebagai budak dari Pegunungan Bulan Surgawi, maka kekuatan tempur keseluruhan Pegunungan Bulan Surgawi akan berlipat ganda dan setara dengan Danau Cahaya Perak. Di sisi lain, kemarahan di dada kepala keluarga ketiga membumbung tinggi ke langit, dan tinjunya tanpa sadar terkepal. Jadi ini adalah niat Xia Qingchen ketika dia memberi batas waktu 3 hari. Dia bukan satu-satunya yang mengerti betapa berharganya manusia. Xia Qingchen juga mengerti hal ini. Hanya saja Xia Qingchen bahkan lebih kejam dan kejam. Biksu tua ini akan melakukan apa yang kau perintahkan. Buddha Awan tersenyum diam-diam. Tampaknya dia dapat memulihkan sebagian kerugian di Sky Moon Ridge. Juga, selama periode ketika punggungan bulan langit diserang, tidak peduli berapa banyak kerugian yang kita derita, Danau Cahaya Perak akan menanggung semuanya. Apa, dia telah mengambil begitu banyak ahli dan masih ingin mereka memberi ganti rugi? Xia Qingchen berkata dengan tenang, kalian harus mengerjakan statistik dengan baik. Dari hal-hal terkecil seperti sumpit dan mangkuk, hingga hal-hal terbesar seperti urat nadi roh dan alam rahasia. Hitung semuanya dengan benar. Baiklah, aku akan mengurusnya. Nenek moyang Flora sangat gembira. Setelah selesai berbicara, Xia Qingchen menoleh ketiga kepala klan dan berkata, tentu saja, kalian akan bertanggung jawab atas kerugian yang kalian timbulkan. Apakah kalian keberatan? Beraninya kepala keluarga ketiga memilikinya. Telapak tangan kirinya yang terputus adalah bukti terbaik. Tidak, aku tidak melakukannya. Kata kepala keluarga ketiga. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menahannya dan menunggu waktu untuk membalas dendamnya. Karena masalah ini sudah selesai, bisakah kita menarik pasukan kita? Mereka telah kehilangan sejumlah besar pasukan dan bahkan harus mengganti kerugian di Sky Moon Ridge. Dalam pertempuran ini, Danau Perak telah kehilangan banyak hal. Mereka hanya bisa mundur secepat mungkin untuk mengurangi kerugian mereka. Namun, pernahkah dia bertanya pada Xia Qingchen apakah dia ingin menarik pasukannya? Tidak, kalian semua akan tinggal di kota pahlawan. Kalian hanya bisa pergi ketika Sky Moon Ridge merasa puas. Xia Qingchen mencukur kukunya dan berbicara dengan santai. Mata kepala keluarga ketiga hampir keluar. Apa? Mereka bahkan tidak bisa pergi sekarang. Kalau di waktu normal, mungkin tidak masalah kalau dia tinggal lebih lama, tapi sekarang ada segerombolan bandit yang membuat kekacauan di Silver Lake. Menurut intelijen kemarin, 5 wilayah utama telah jatuh dan telah dijarah oleh mereka. Kerugiannya tidak pernah terjadi sebelumnya.
Pada saat itu, seekor merpati hinggap di menara pahlawan. Bai Jing menangkapnya dan melepaskan tabung bambu di kakinya. Tuan Xia, tolong lihat. Bai Jing mengeluarkan surat dari tabung bambu. Xia Qingchen membukanya dan melihatnya, lalu melemparkannya ke 3 kepala klan. Itu milikmu. Ketiga kepala keluarga itu melihatnya dan muka mereka berubah menjadi hijau. Itu adalah surat dari kediaman klan Lao di Silver Lake. Surat itu mengatakan bahwa para bandit telah menguasai distrik ke-9. Hanya klan Lao yang tersisa di distrik pusat dan masih aman dan tenteram. Namun, itu hanya sementara. Para bandit itu bergegas menuju rumah besar itu, dan rumah besar itu telah mengirimkan sinyal bahaya, meminta mereka untuk kembali secepatnya. Utusan Kekaisaran, ada sekelompok bandit yang membuat kekacauan di Danau Silver Splendor, dan mereka akan membahayakan tanah leluhur klan Lao saya. Mohon tunjukkan belas kasihan dan izinkan beberapa orang kembali untuk membantu. Ketiga orang tua itu memohon. Xia Qingchen tidak tergerak. Dia berkata, 3 kepala klan, jangan khawatir. Aku akan membalas dendam untukmu. Kamu bisa tinggal di kota pahlawan untuk sementara waktu dan menunggu mediasi berakhir. Kepala keluarga ketiga menundukkan kepalanya dan matanya hendak keluar. Pada saat dia membalas dendam, kediaman klan Lao pasti sudah dikepung dan menderita kerugian besar. Xia Qingchen sengaja menjadikan klan Lao sebagai musuhnya. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah agar para elit tingkat bulan yang tersisa yang memimpin rumah besar itu dapat memblokir serangan para bandit. Sementara mereka menunggu dengan cemas, mediasi berlanjut dengan tertib. Heavenly Moon Ridge telah menerima perintah utusan kekaisaran untuk menangkap orang-orang Silver Lake di wilayah tersebut. Jika mereka tidak patuh, mereka akan dibunuh di tempat. Oleh karena itu, selain sebagian orang yang tersisa yang berhasil melarikan diri kembali ke Danau Perak, sebagian besar sisanya telah menjadi tawanan. Setengah dari gunung dan sungai direbut kembali satu demi satu. Seluruh langit Moon Ridge dipenuhi dengan kegembiraan. Sebaliknya, Silver Lake dipenuhi dengan kesedihan. Wilayah tengah Danau Perak. Di depan sebuah rumah besar yang dipenuhi asap tebal, papan horizontal bertuliskan kata, Jiang, terbakar dalam amukan api. Di depan rumah besar itu, terdapat sederetan ribuan binatang iblis bertopeng. Bukan saja wajah mereka ditutup, bahkan jenis kelamin mereka pun tidak dapat diidentifikasi. Di depan mereka ada seorang lelaki tua yang sedang sekarat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura membara yang tidak bisa menyembunyikan kekuatan samar dari tingkatan bulan. Pemimpin bandit bertopeng itu tersenyum gagah berani dan berkata, berkat keramah tamahan Danau Perak, kami akan mengambil semua sumber daya ini. Itu suara wanita setengah baya. Bab 859, keserakahan muncul di hatiku. Seseorang, kirim pesan ke kelompok surgawi ungu. Suruh mereka menangkap para bandit dengan sekuat tenaga. Bunuh siapapun yang mereka temukan. Xia Qingchen berbicara dengan kejam. Semua orang terkejut. Ngomong-ngomong, ada desas-desus bahwa Xia Qingchen telah memimpin tim 10.000 hari keluar dari Liangsu. Namun, dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat seorang pun prajurit. Ya, seorang pria dan seekor anjing keluar dari sudut dan pergi untuk melaksanakan perintah itu. Pada waktu itu, Kastil Angin Kuning, di persimpangan Danau Cahaya Keperakan dan Punggungan Bulan Langit. Di sebuah oasis, 3.000 tentara sedang mendirikan kemah. Tuan Chen, apa yang Anda maksud dengan keluarga Xia? 2.000 kavaleri kriket dan Chen Xiangdong duduk di tepi danau, menyelidiki masalah itu sendirian. Chen Xiangdong menyipitkan matanya dan berkata, kami bertiga kebetulan adalah bawahan terpercaya Yu Guitian. Dia pasti punya rencana jahat dengan mengumpulkan kami. Ekspresi 2.000 anggota kavaleri kriket lainnya menegang. Xia Qingchen jelas ingin menghadapi mereka. Namun, tidak perlu khawatir. Kali ini, yang akan mati bukanlah kita, melainkan Xia Qingchen. Chen Xiangdong tertawa dingin. Dia berkata dengan dingin, saya telah menerima surat rahasia. Xia Qingchen benar-benar mengirim kelompok pertempuran kabut awan untuk menjarah Danau Silver Glow. Mendesis. 2.000 pasukan kriket terkesiap. Mereka tidak percaya berita mengejutkan ini. Wan Xiaoqi yang agung benar-benar memerintahkan bawahannya untuk menjadi bandit. Kemarin, ketika aku melewati sebuah desa, aku tidak sengaja mendengar beberapa berita. Dilihat dari jumlah orang dan teknik serangan gabungan yang mereka gunakan, itu pasti kelompok pertempuran Yunlan.
Chen Xiangdong mengeluarkan gulungan rahasia dengan wajah berseri-seri. Aku sudah menulis surat rahasia kepada keluarga Yu. Aku akan menyerahkannya kepada mereka begitu aku kembali ke Provinsi Liang. Saat itu, aku ingin melihat bagaimana akhir hidup Xia Qingchen. Memerintahkan bawahannya untuk merampok merupakan hal yang membuat murka manusia dan dewa. Paling tidak, ia akan mencoreng nama baik istana militer. Paling buruk, ia akan memicu pemberontakan di 108 wilayah lainnya. Tidak peduli seberapa besar Pangeran Liang menghargai Xia Qingchen, dia pasti akan membunuhnya untuk meredakan kemarahan dunia. 2.000 pasukan kriket itu tidak dapat menahan tawa, dia benar-benar mendatangkan malapetaka ini pada dirinya sendiri. Dia benar-benar mengirim pasukan untuk merampok kita. Kali ini, kita akan menuntutnya dan membuatnya mati tanpa kuburan. Tepat ketika mereka bertiga tengah asyik mengobrol, tiba-tiba muncul sekawanan unta tanpa pemimpin di padang pasir. Ada banyak unta, lebih dari 1.000. Kafilah mana yang kehilangan begitu banyak unta? Bawa saja, Chen Xiangdong terkejut. Semua 1.000 unta dibawa ke oasis. Chen Xiangdong secara acak mengambil sebuah kotak dari salah satu unta dan membukanya. Ia mengira itu hanyalah barang biasa, tetapi siapa sangka ternyata itu adalah ramuan yang sangat berharga, senilai sedikitnya 10 juta Liang Yuan. Apa? Pupil mata Chen Xiangdong mengecil. Buka sisanya. Berdasarkan perintah tersebut, para prajurit mengeluarkan semua kotak. Setelah diperiksa, mereka menemukan bahwa semuanya sangat berharga. Bukan hanya para prajurit yang terkejut, tetapi 3.000 pasukan kriket juga kebingungan. Tuan Chen, menurut perhitungan awal kami, barang-barang ini bernilai setidaknya 100 miliar Liang Yuan. Prajurit itu melaporkan. 100 miliar. Chen Xiangdong menelan ludah. Kekayaan sebesar itu sudah cukup untuk dihabiskannya seumur hidup. Tuan Chen, barang-barang ini, kami, 2.000 kavaleri kriket itu jelas-jelas serakah. Chen Xiangdong menatap banyak harta karun itu dan berjuang dalam hatinya. Dia ingin mencari alasan untuk menolak, tetapi dia tidak bisa. Dengan kekayaan sebanyak itu, bagaimana dia masih bisa menjadi penunggang kuda 1.000 orang? Dengan uang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Ahem, pemilik barang itu seharusnya mati dalam bahaya di padang pasir. Ini adalah barang-barang yang tidak memiliki pemilik. Kami akan mengambilnya untuk mencegahnya terbuang sia-sia, kata Chen Xiangdong. Selain bencana alam, di padang pasir juga terdapat banyak binatang buas yang berbahaya. Adalah hal yang normal bagi karavan untuk berada dalam bahaya. Chen Xiangdong melihat salah satu kotak kayu panjang yang besar dan mengambil sebuah pisau panjang kuno. Aku akan mengambil 30% dari semua barang, dan kalian masing-masing akan mengambil 20%. Sisanya akan diberikan kepada saudara-saudara. 3.000 orang di depan mereka semuanya adalah penggemar berat yang telah mereka latih selama bertahun-tahun. Akan mudah untuk menutup mulut mereka jika mereka diberi sedikit. Baiklah. 2.000 kavaleri kriket lainnya mengikuti jejak Chen Xiangdong. Angkatan darat yang beranggotakan 3.000 orang dengan cepat membagi kekayaan itu dan mengklaimnya untuk mereka sendiri. Meskipun Chen Xiangdong memiliki beberapa keraguan dalam hatinya, kafilah macam apa yang dapat mengangkut barang dalam jumlah besar seperti itu, dia menghilangkan gagasan itu setelah menimbang pedang panjang berkualitas baik. Semuanya, segera berangkat dan cari markas lain. Perintah Chen Xiangdong. Kalau kafilah itu tidak mati dan tiba-tiba datang mencari mereka, nah itu gawat. Chen Xiangdong juga sedang mengemasi barang-barangnya. Tiba-tiba, dia melihat permukaan danau dari sudut matanya dan menyipitkan matanya. Di permukaan danau, titik-titik air melompat-lompat seolah-olah mendidih. Bukan karena ada sesuatu di dalam air, melainkan karena ada kekuatan dahsyat yang mengguncang danau, menyebabkan titik-titik air melonjak ke atas. Ia menundukkan kepalanya dan menatap pasir kuning di bawah kakinya. Sebagian pasir itu mengalir dengan sendirinya. Dia menyadari sesuatu dan buru-buru berteriak, serangan musuh. Hanya ada satu kemungkinan terjadinya situasi seperti itu. Sejumlah besar pasukan musuh telah mendekat dan menyebabkan keributan besar. Hualala, 3.000 prajurit segera mengambil artefak nirvana dan datang ke tumpukan pasir untuk melihat keluar. Pandangan itu langsung membuat mereka takut setengah mati. 100 mil jauhnya, cakrawala dipenuhi musuh. Kulit kepala Chen Xiangdong mati rasa saat dia dengan cepat berteriak, bersiap untuk pertempuran.
Ketika musuh mendekat, Chen Xiangdong bahkan lebih waspada. Musuh memiliki lebih dari 100.000 orang. Sudah selesai. Wajahnya dan 2.000 pasukan kriket menjadi muram. Mereka tidak dapat mengetahui dari mana datangnya pasukan 100.000 orang itu. Namun, ketika musuh berada dalam jarak 2 mil, mereka akhirnya dapat melihat bendera musuh dengan jelas dan tidak dapat menahan kegembiraan. Itu bendera kelompok surgawi ungu. Kita ada di pihak yang sama. Chen Xiangdong menghela napas panjang lega. 3.000 prajurit itu menghela napas lega dan bahkan menyeringai. Itu alarm palsu. Ya, Chen Xiangdong melambaikan tangannya. Ayo, kirim sinyal bendera dan beritahu mereka bahwa mereka ada di pihak kita. Salah satu orang kepercayaannya terkekeh dan langsung melompat ke tumpukan pasir. Ia mengeluarkan bendera dan bersiap untuk menyampaikan pesan bendera. Siapa yang tahu bahwa saat dia melompat keluar, sebuah anak panah militer melesat dan membunuhnya di dada. Yang terjadi selanjutnya adalah banyak sekali anak panah yang ditembakkan dari langit. 3.000 prajurit itu terkejut dan langsung mendapat serangan mematikan yang menyebabkan banyak korban. 2.000 pasukan kriket malang itu tertusuk ke seekor landak dan mati di tempat. Bahkan kaki kanan Chen Xiangdong tertembak anak panah. Dia bereaksi cepat dan berguling menuruni lereng curam tumpukan pasir. Pada saat ini, terdengar teriakan keras dari Angkatan Darat. Kelompok surgawi ungu, dengarkan. Kami tidak akan membunuh bandit yang menyerah, tetapi mereka yang melawan akan dieksekusi di tempat. Ya, tentara yang berkekuatan 7.000 orang itu menjawab dengan suara keras dan jelas. Seluruh tubuh Chen Xiangdong bergetar. Bandit, berpikir tentang bagaimana dia dan 2.000 pasukan kriket lainnya ditempatkan di sini sendirian, dan barang-barang yang datang entah dari mana, Chen Xiangdong tiba-tiba mengerti. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Xia Qingchen. Tujuannya adalah memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Xia Qingchen. Chen Xiangdong mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh kebencian. Dia memandang danau di depannya, berjalan terlatih-tatih, dan ingin melompat ke dalamnya. Yang mengejutkannya, sebuah anak panah tajam melesat turun dari langit dan menembus dada Chen Xiangdong. Ia terlempar ke belakang dan jatuh terduduk di atas pasir. Bab 860, kemunculan kembali mayat wanita. Dia mendongak dan melihat seorang gadis muda dengan sayap hijau di punggungnya dan busur panjang artefak nirvana di tangannya perlahan pergi. Chen Xiangdong mengenali wanita muda ini. Dia adalah pelayan Xia Qingchen. Xia Qingchen, Chen Xiangdong menjerit serak karena tidak mau, lalu menutup matanya selamanya karena hatinya telah hancur. Pertempuran itu berlangsung sengit dan singkat, tetapi segera mereda. Ratusan orang tewas atau terluka. Sisanya telah kehilangan kemampuan tempur dan memilih untuk menyerah. Patriark ketiga, tolong periksa barang-barangnya. Apakah itu dari rumah besar klan Lao Anda? Xia Qingchen memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua barang di medan perang. Kepala keluarga ketiga melihat pedang leluhur itu sekilas dan mengambilnya. Ya, tapi apakah ini satu-satunya barang? Barang-barang yang dijarah para bandit itu belum dihitung, tetapi tidak mungkin mereka hanya menjarah lebih banyak dari apa yang ada di hadapan mereka. Hanya itu yang kita punya sejauh ini. Aku akan membawa kelompok bandit ini kembali ke istana militer untuk diinterogasi, kata Xia Qingchen. Jika aku berhasil mendapatkan barang curian yang tersisa, aku akan mengembalikannya kepadamu. Mata kepala keluarga ketiga berbinar, kenapa kau tidak menginterogasinya sekarang? Dan aku benar-benar ingin tahu, bandit macam apa ini? Meskipun 3.000 orang itu jarang melakukan perlawanan, namun dari aksi para pemberontak, mereka tampak telah dilatih secara khusus dan tidak tampak seperti gerombolan moteli. Kepala klan ketiga, kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Kapan giliranmu ikut campur dalam urusan istana militer? Bagaimana dia bisa membiarkan ketiga kepala keluarga menyadari bahwa orang-orang ini semuanya berasal dari istana militer? Saya tidak berani, jawab guru ketiga dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, pimpin pasukan Danau Cahaya Perakmu untuk segera mundur. Jangan menginjakkan kaki ke pegunungan bulan langit lagi. Ya, ketiga kepala keluarga merasa lega dan segera kembali ke Danau Perak bersama anak buah mereka. Xia Qingchen memimpin pasukannya sendiri dan kembali ke kota pahlawan. Dalam perjalanan, Fang Chuihong menunggangi binatang iblisnya ke sisi Xia Qingchen dan berkata, Yang Mulia, saya telah memastikan bahwa Chen Xiangdong dan dua lainnya telah tewas. Selain itu, orang kepercayaan mereka,
pasukan kavaleri 100 orang, telah tewas dalam kekacauan itu. Fang Chuihong lalu mengeluarkan surat rahasia. Aku menemukannya di Chen Xiangdong. Dia akan memberi tahu keluarga Yu. Xia Qingchen membukanya dan menghancurkannya dengan acuh tak acuh. Tatapannya kosong saat dia berkata, kamu masih menginginkan keluarga Yu. Sebentar lagi, mereka bahkan tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Mendengar ini, kelopak mata Fang Chuihong berkedut. Xia Qingchen benar-benar berani. Setelah jeda, Fang Chuihong mengeluarkan sebuah daftar dan diam-diam memasukkannya ke tangan Xia Qingchen. Di dalamnya tertulis jumlah sumber daya yang telah mereka rampas. Nilai total materialnya diperkirakan sedikitnya 10 triliun. Itu hampir sama dengan akumulasi Silver Lake selama 20 tahun. Semuanya telah dikosongkan oleh kelompok pertempuran Klutmis. Lebih jauh lagi, Silver Lake harus mengganti rugi Sky Moon Ridge dengan 10 triliun. Jika mereka dapat bertemu, Silver Lake tidak akan pernah bisa bernapas selama 50 tahun ke depan. Dengan 10 triliun yang telah diperas oleh Sky Moon Ridge, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan dan menginjak-injak danau cahaya perak itu sepenuhnya. Ketika dia kembali ke Menara Pahlawan, Yunfo dan yang lainnya telah menyiapkan pesta untuknya. Kali ini, semua berkat utusan kekaisaran, keadilan telah ditegakkan, kata Buddha Awan dengan sopan. Xia Qingchen melambaikan tangannya dan berkata, mulai sekarang, aku akan menyerahkan pegunungan bulan langit kepada kalian. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semua orang tergerak dan menangkupkan tangan mereka. Jangan khawatir, Tuan Muda Xia. Xia Qingchen telah menciptakan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Jika mereka masih tidak dapat mengembangkan Sky Moon Ridge, mereka akan mengecewakannya. Selain itu, ada 2 tempat di pegunungan bulan langit yang perlu kamu jaga. Mata Xia Qingchen menyipit. Meskipun Sky Moon Ridge tandus dan merupakan salah satu daerah terbelakang di antara 108 daerah, tempat itu tetap sangat bagus. Namun, ada 2 hal yang sangat ditakuti oleh Xia Qingchen. Yang satu adalah segel pulau penekan iblis, dan yang satunya lagi adalah reruntuhan dewa. Xia Qingchen mengingatkan. Di seluruh wilayah sejuk itu, hanya pegunungan bulan langit yang begitu istimewa karena memiliki 2 tempat yang dihuni para dewa. Yang satu merupakan jari patah milik dewa yang sesat, sedangkan yang satu lagi memiliki dewa yang hidup. Xia Qingchen tidak mengerti mengapa Pangeran Liang tidak mementingkan tempat berbahaya seperti itu. Dengan kata lain, dia sebenarnya sangat mementingkan hal itu, tetapi dia sengaja berpura-pura tidak tahu. Tapi apapun yang terjadi, pertahanan tempat ini harus diperkuat. Tuan Muda Xia, jangan khawatir. Dengan kekayaan sebanyak itu, kita bisa mengerahkan banyak ahli untuk menjaga kedua tempat itu. Kita pasti tidak akan membiarkan mereka menderita kerugian apapun. Xia Qingchen mengangguk. Itu yang terbaik. Tuan Xia, jarang sekali Anda kembali. Mengapa Anda tidak tinggal di pegunungan bulan langit untuk sementara waktu? Banyak teman lama ingin bertemu dengan Anda, kata Buddha Awan. Xia Qingchen merenung sejenak. Lupakan saja. Bantu aku mengurus tanah suci awan bintang. Ucapnya. Lebih baik tidak bertemu daripada bertemu dan berpisah. Setelah jamuan makan selesai, Xia Qingchen mengantar mereka pergi dengan tatapannya sebelum memimpin pasukan kembali. Di padang pasir yang jauh, di oasis tempat pertempuran terjadi. Beberapa serigala liar menggerogoti mayat-mayat. Darah mereka mengalir ke danau, mengubah air yang awalnya hijau menjadi merah. Meneguk. Tiba-tiba, sebuah gelembung muncul dari dasar danau. Serigala liar yang tengah berpesta merasakan sesuatu dan langsung melarikan diri tanpa jejak. Semakin banyak gelembung muncul di danau, seolah-olah ada sesuatu yang naik dengan cepat dari air. Akhirnya, terjadilah tabrakan. Sebuah bayangan merah keluar dari air dan melompat ke pantai. Dia mengenakan pakaian merah terang dan wajahnya pucat pasi. Matanya agak merah dan rambut hitam panjangnya menutupi separuh wajahnya, membuatnya tampak semakin menyeramkan. Dia mendengus keras dan berkata dengan suara serak, Xia Qingchen, aku pernah ke sini. Dia bukan orang lain, dia adalah mayat wanita yang dilepaskan Xia Qingchen saat itu. Setelah hampir 2 tahun, mayat perempuan itu masih ingat bahwa Xia Qingchen telah mengambil barang-barang penguburannya. Dia juga ingat bahwa Xia Qingchen telah ingin membunuhnya berkali-kali. Sudah waktunya untuk datang mencarimu.
Udara hitam mengembun dari mayat wanita itu dan berubah menjadi sepasang sayap, menyeberangi kehampaan. Dia sebenarnya telah berkultivasi hingga tingkat bulan tengah. Pulau Gerbang Dewa Siahu. 5 orang utama dan para junior yang telah menunggu dengan cemas akhirnya melihat kembalinya Yun Fo dan yang lainnya dengan selamat. Ketika mereka mengetahui utusan kekaisaran telah membela mereka, mereka semua meluap dengan kegembiraan. Wajah Luo Suixian penuh dengan kegembiraan. Dia bertanya kepada leluhur Flora, leluhur tua, seperti apa rupa utusan kekaisaran itu. Banyak generasi muda yang penasaran. Betapa mengagumkannya seorang utusan kekaisaran, yang hanya kurang dari 1 orang dan lebih dari 10.000 orang. Leluhur Flora menatap Luo Suixian dan mendesah, jangan tanya. Utusan kekaisaran itu bukanlah seseorang yang bisa kau tanyai. Luo Suixian bingung. Apa yang tidak bisa dia tanyakan? Nenek moyang, katakan padaku, bukankah pihak lain sangat bermartabat dan adil? Bahkan peri delima mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sang nenek moyang Flora mengangguk tak berdaya. Berapa umurnya? Apakah dia lebih tua dari nenek moyang? Bayangan seorang lelaki tua berjanggut putih muncul di benak peri buah delima. Luo Suixian menutup mulutnya dan terkekeh. Itu wajar saja. Sebagai utusan kekaisaran, dia pasti sudah cukup tua. Justru sebaliknya, kata nenek moyang Flora dengan tenang. Usianya hampir sama denganmu. Teruskan kerja bagusmu. Aula yang riuh itu seketika menjadi sunyi, semua orang dikejutkan oleh berita ini. Kemudian, terjadi keributan besar lainnya. Benar-benar mustahil, seorang utusan kekaisaran dengan pangkat yang sama dengan kita. Petik 2. Bagaimana bisa Pangeran Liang mengangkat orang muda seperti itu sebagai utusan kekaisaran? Luo Suixian sudah terbiasa dengan hal itu. Dulu ada Xia Qingchen, jadi bagaimana jika ada utusan kekaisaran? Sebaliknya, dia merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari lubuk hatinya, dan dia merasa jauh lebih rileks. Dia tidak bisa menahan tawa. Xia Qingchen mungkin berpikir bahwa dia sangat mengesankan hanya karena dia seorang pembawa damai. Tapi dia tidak menyangka akan selalu ada orang yang lebih baik. Ada orang yang seusianya yang statusnya jauh lebih tinggi darinya di dunia ini. Sebagai perbandingan, Xia Qingchen tampaknya tidak istimewa. Setidaknya, dia berada bermil-mil jauhnya dari utusan kekaisaran ini. Leluhur Flora terdiam dan mendesah. Ia menatap Luo Suixian dengan kecewa.